Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Ipan dengan nomor NIM 28920500036. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan dari sosial media, mengenai dampaknya dan hukum serta etika sosial media. Dengan Bapak dosen pengampu Bapak Joni Tesmanto, SSOSMM. Pengantar dari saya, puji serta syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayahnya saya dapat menyelesaikan makalah tentang hukum dan etika sosial bermedia ini dengan baik meskipun ada kekurangan di dalamnya. Saya haturkan terima kasih pada Bapak Juni Tesmanto selaku dosen pengampu mata kuliah sosial media yang telah memberikan tugas ini kepada kami mahasiswa. Saya sangat dapat berharap makalah ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan mengenai etika bersosial media. Saya juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam makalah ini terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saya berharap adanya kritik, saran dan usulan demi perbaikan makalah yang telah saya buat di masa yang akan datang. Mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa saran yang membangun, sekiranya makalah yang disusun ini dapat berguna bagi kami sendiri maupun orang yang membacanya. Mengenai topik yang pertama, yaitu hukum dan etika sosial media. Media sosial saat ini, penggunaan media sosial menampaknya telah menjadi bagian dari sebagian besar masyarakat Indonesia. Selain itu, media sosial juga dapat disajikan sebagai tempat untuk saling mendapatkan dan menyebarkan suatu informasi. Namun, sayangnya, akibat dari penyalahgunaan sosial media dalam penyebarluasan informasi juga sangat berdampak dan sangat berpengaruh dalam penggunaan yang masuk ke ranah hukum ataupun mencoreng nama baik institusi atau lembaga akibat dari penyebaran informasi pada sosial media yang tidak menggunakan etika. Berikut ini ada beberapa hal yang penting dalam etika menggunakan jejaring sosial. Yang pertama, etika dalam berkomunikasi. Dalam melakukan komunikasi antar sesama pada situs jejaring sosial, biasanya kita melupakan etika dalam berkomunikasi. Sangat banyak kita temukan kata-kata kasar, contohnya yang muncul dalam percakapan antar sesama. Kemudian yang kedua, jangan mengejek, menjelek-jelekan sesuatu atau seseorang. Seringkali mungkin melihat media sosial adalah wadah bagi banyak video kucing yang menggemaskan, contohnya mengenai gambar meme yang menghibur. Media sosial juga dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan. Medsos harus menjadi platform untuk memulai diskusi yang bermakna dan mempromosikan komunikasi yang lebih baik, sehingga selalu menjurumus kepada tempat untuk melampiaskan kemarahan pada sesuatu atau seseorang. Kemudian yang ketiga ada menghargai pendapat orang lain. Penting untuk mengingatkan anak bahwa kenyataannya tidak semua orang memiliki pendapat yang sama dengannya. Betapapun masuk akalnya pendapat anak, ia tidak akan bisa meyakinkan semua orang. Etika ini justru sangat penting saat anak akan berkomentar, memposting, atau membagikan apapun di media sosialnya. Kemudian poin yang keempat ada selalu ingat siapa yang menjadi followersnya atau pengikutnya. Alasan nomor 4 ini, sebagian besar pengguna menemukan masalah di media sosial adalah karena ia gagal mengingat siapa saja pengikut-pengikutnya dalam bermedsos. Dengan mempertimbangkan pengikut di media sosial, kita harus dapat memilah apa yang baik dan apa yang buruk, yang layak dibagikan atau diposting, dan apa yang tidak diperhatikan siapa yang dapat dilihat, diunggah, atau dikomentari, dan foto yang ditandai. Kemudian yang terakhir, perhatikan frekuensi unggahan di setiap media sosial. Postingan berisi spam atau berbagai konten secara berlebihan dapat mengganggu, kecuali jika remaja tersebut memiliki pekerjaan yang mengharuskannya untuk mengunggah di media sosial seperti konten kreator, digitalisasi bisnis, dan lain sebagainya.
Lalu selanjutnya ada efektivitas sosial media. Di era yang serba digital seperti ini, sosial media menjadi salah satu hal yang umum dan digunakan oleh banyak orang. Jadi, sosial media ada untuk memudahkan komunikasi jarak jauh dengan teman atau sanak keluarga. Sosial media juga perlahan sudah mengalami perubahan fungsi. Tak hanya digunakan untuk memudahkan komunikasi, sosial media yang banyak tersebar kini juga digunakan untuk media promosi atau branding sebuah bisnis. Hal ini terbukti efektif mengingat hampir semua orang memiliki akun sosial medianya dengan efektivitas sosial media sebagai media promosi atau pemasaran digitalisasi bisnis. Dan juga didukung oleh fitur AdSense atau iklan yang disediakan oleh perusahaan sosial media. Dengan AdSense atau iklan tersebut, seseorang bisa mempromosikan bisnis atau brandnya dengan menyediakan modal dan dapat menargetkan pangsa pasar yang sesuai, sehingga iklan tersebut nantinya akan menghasilkan penjualan yang jauh lebih maksimal karena lebih tertarget. Lalu selanjutnya ada aspek hukum sosial media. Media sosial menjadi platform yang sangat digemari oleh para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang ingin memasarkan produknya. Meski demikian, ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar tidak salah langkah dan terjerat hukum. Praktisi hukum Agung Darmawan menjelaskan ada beberapa hal penting dari segi hukum yang harus diperhatikan para pebisnis digital. Ada beberapa hal penting dari segi hukum yang harus diperhatikan menurut strategi sosial media marketing untuk para UMKM dan tinjauannya dari aspek hukum. Yang pertama, perlu diperhatikan adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE pasal 20 yang mengatur tentang larangan mengunggah dokumen elektronik yang melanggar asusila. Sebagai yang dikutip, jangan mengunggah dokumen elektronik yang melanggar asusila seperti mengandung pornografi, kekerasan, dan lain sebagainya. Fafar Agung. Poin yang kedua, perlu diperhatikan adalah Undang-Undang ITE pasal 28 yang mengatur tentang berita hoax atau berita bohong. Agung mengimbau agar para pelaku bisnis tidak mengunggah konten yang mengandung informasi bohong. Poin yang ketiga, harus diperhatikan adanya hak cipta, karena menyarankan untuk berhati-hati saat mengunggah sebuah konten yang mengandung hak cipta orang lain. Dan yang terakhir, mengenai perlindungan konsumen. Jadi jangan sampai membuat konten yang menyesatkan atau merugikan bagi orang lain. Ini sangat penting untuk menjaga reputasi bisnis dan lain sebagainya. Lalu mengenai analisa dan evaluasi sosial media. Evaluasi sosial media yang diperlukan untuk memastikan usaha yang diberikan memang efektif dan memberikan hasil yang diharapkan. Adapun karakteristik dari suatu blog contohnya sebagai berikut. Post blog terbuat dari posting yang dilakukan oleh pengguna. Bisa terdiri dari 100 atau 200 kata atau juga lebih untuk membentuk beberapa halaman. Untuk efektif harus mengacu pada suatu topik tertentu dari konsistensi juga kualitas dari posting. Lalu, comments. Pengguna dapat meninggalkan komentar tersebut untuk membangun sebuah komunitas dan mendapatkan umpan balik. Selanjutnya, themes atau memperbolehkan penggunanya untuk menyesuaikan tampilan situs melalui penggunaan tema blog yang dimiliki atau semakin populer juga merupakan hal penting untuk membangun sebuah citra. Lalu, arsip and kategori. Arsip and kategori atau page bisa ditampilkan dalam urutan kronologis terbalik, biasanya hanya 10 atau 20 posting yang paling baru akan muncul pada halaman home suatu blog berdasarkan bulan, minggu, tahun, dan sebagainya. Karena mudah digunakan, hanya memerlukan investasi waktu yang sangat sedikit dan terbukti dapat dengan cepat menyebarkan informasi, penjualan, dan wawasan pelanggan. Perusahaan dapat menggunakannya untuk melakukan penawaran atau peristiwa dengan mempromosikan posting dalam blog, ketiga, social network, situs tempat individu dapat terhubung dengan yang dikenalnya secara offline maupun online, ataupun dengan
teman-teman yang hanya dikenal secara online saja. Media ini menjadi topik yang hangat bagi para pemasar karena social network hadir dengan sejumlah peluang untuk berinteraksi dengan pelanggan termasuk flag inflasi, grup, dan fanpage. Media sering state sebuah situs berbagi media yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan mengunduh konten multimedia. Dengan munculnya kemudahan dalam menggunakan kamera digital, camcorder, serta koneksi internet berkecepatan tinggi. Situs media sharing telah menjadi sangat populer. Pemasar dapat membuat video dengan keahlian yang sangat kecil dan mengunduhnya ke situs seperti YouTube untuk menjangkau jutaan pengguna. Kesimpulannya, di kalangan remaja saat ini, media sosial biasanya digunakan sebagai tempat curhat dan tempat untuk mencari teman-teman baru yang lebih banyak dan sangat cepat. Namun di media sosial sering kali mengabadikan momen-momen penting dengan kamera handphone mereka. Lalu mereka upload ke media sosial agar teman-teman sebayanya bisa mengetahui dia sedang di suatu tempat atau sedang melakukan sesuatu hal. Pengalaman membuktikan bahwa remaja yang sering mengungkapkan perasaan di media sosial, baik itu perasaan marah, sedih, ataupun bahagia, mereka akan saling sindir dan bahkan memperburuk keadaan. Dampak positif dari media sosial yaitu memasarkan iklan atau sebagai ajang digitalisasi bisnis. Lalu peran orang tua sangatlah penting. Walau orang tua tidak menggunakan media sosial, tetapi orang tua harus lebih menjaga lingkungan dan pergaulan anak-anaknya, dibantu dengan sahabat-sahabat terdekatnya, sehingga jika ada perilaku dari anaknya tersebut berbeda, maka orang tua harus lebih tanggap dan mencoba menghubungi sahabat terdekatnya. Demikian pemaparan dan presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.